Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih untuk para pemuji. Bapak Ibu semua siap diberkati Tuhan. Buat kiri kanan katakan, saya siap diberkati Tuhan. Dan buat Anda yang kali pertama hadir di tempat ini, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik. Selepas ibadah, staf saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu kami juga hendak berdoa kalau Bapak Ibu punya pergumulan. Demikian buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir dalam ibadah onsite tetapi secara online dimanapun Anda berada. Itulah sebabnya ketika Anda bersekutu pastikan tidak sendirian. Ya, harus satu kelompok, ada keimamatan karena kita ada perjamuan suci. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pak Bu, saya selalu berdoa karena beberapa bulan sebenarnya dari zaman COVID sampai hari ini, kalau saya tak hitung-hitung sudah hampir 1 tahun, saya menjadi pembicara tunggal. Ya, sebenarnya saya lagi berpikir saya mesti harus berikan yang lain juga. Tetapi oleh karena masih ada beberapa seri saya khotbah, beberapa minggu ke depan saya selesaikan dan kita doakan saja. Tapi saya selalu berdoa untuk memberkati jemaat Tuhan. Terkadang saya punya rancangan khotbah yang agak lebih teologis gitu ya. Biasa saya suka seperti itu karena saya suka belajar dan saya suka juga diajar. Tetapi Tuhan berkehendak yang lain, yang sederhana-sederhana saja karena jemaat membutuhkan itu. Setelah saya doa beberapa minggu, saya punya 3 seri khotbah atau 2 seri khotbah dan ini yang saya mesti sampaikan. Saya firman Tuhan yang biasa kita baca, ya. Itu yang pagi tadi saya sharekan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang Matius pasal 11 ayat yang ke-28 kita boleh baca. Ayat kalimat demi kalimat saya bagi jadi 3 di situ. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang beban berat dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pak Bu, sederhana sebenarnya ya. Tetapi dengan ayat ini kalau kita sudah melupakan panggilan Tuhan, kepada siapa lagi kita mesti datang? Sebenarnya kekristenan itu sederhana sekali. Nah, ayat ini menjadi ayatnya saya sejak saya bertobat sampai dengan hari ini. Setiap pagi saya kalau datang pada Tuhan, selalu saya berkata kepada diri saya, Tuhan, saya itu ya letih lesu ya dan terkadang berbeban berat. Berbeban berat itu, kata beban itu artinya sudah menyangkut fisik. Fisik kita sudah punya beban. Nah, tentu ada penyebabnya. Pak Bu, dari ayat ini ada 3 hal pertama dulu kita mesti bahas. Yang pertama, Alkitab katakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Artinya kalau ada masalah datang kepada siapa? Itu yang pertama. Pak Bu, nggak usah bohong lah. Kita ini semua hidup di tengah kehidupan pasti punya masalah. Siapa di antara Anda yang nggak punya masalah? Ya, bohong. Pasti kita punya masalah. Kualitas masalahnya ya, bobot masalahnya itu bergantung apa yang kita hadapi itu. Tetapi saya tidak bicara soal masalah kita.
Hari-hari ini kalau kita mau kumpulkan tentang masalah, lah banyak ya. Banyak sekali, apalagi di masa pandemi begini, itu terlalu banyak. Apalagi beberapa hari ke depan kita udah punya planning, biasanya tiap tahun karena ada namanya hari besar. Itu juga ada satu masalah tersendiri. Kenapa? Di beberapa kota terjadilah pengetatan ya wilayah sehingga kita sulit untuk mobilisasi satu sama lain. Saya kalau bicara ini nggak hanya untuk orang Pontianak, tentu untuk orang-orang di tempat lain yang hari-hari ini sedang dihadapkan sebuah kondisi. Lepas dari itu semua Pak Bu, Alkitab katakan kalau ada masalah gimana? Datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Itu yang pertama. Lalu kalau datang kepada Tuhan apa jaminannya? Jaminannya apa? Yang kedua Alkitab marilah yang berletih lesu dan yang berbeban berat datanglah kepadaku, aku akan berikan apa? Kelegaan. Artinya yang kedua, ketika masalah apapun yang kita bawa kepada Tuhan, jawabannya satu, akan terjadi kelegaan. Saya mau tanya Pak Bu, kelegaan itu diperoleh terlebih dahulu atau persoalannya selesai terlebih dahulu? Ada begitu banyak orang ingin masalahnya langsung selesai. Pak, Bu, penyelesaian sebuah masalah tidak akan disebut penyelesaian kalau tidak dimulai penyelesaian dari diri kita sendiri. Itu yang pertama Anda perhatikan. Seluruh masalah terjadi di dalam kehidupan kita, Pak, Bu, yang lebih mudah itu kita selalu menuding dari luar. Dan itulah menjadi sebuah kesalahan besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah lihat kemuliaan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih mampu melihat orang lain. Bahkan ada istilah rumput tetangga lebih baik. Artinya apa? Kita selalu melihat orang lain di luar. Padahal firman Tuhan berkata, semua sumber masalah dimulai dari apa? Dalam. Nah karena itulah Tuhan berikan kita jawaban cuma satu. Kalau kita datang kepada Dia, masalah mungkin masih ada. Tapi kelegaan pertama kita peroleh. Tidak ada amin, tidak apa-apa. Saya bisa jadi orang Kristen itu disebabkan apa? Karena masalah. Kalau ada masalah saya tidak akan jadi orang Kristen. Karena saya punya masalah, manusia yang normal kalau ada masalah pasti cari penyelesaian. Nah, cara penyelesaiannya bermacam-macam. Tapi kita anak Tuhan, datang pada Tuhan. Tapi kalau kita bukan anak Tuhan, kita cari pertolongan dunia. Kan seperti itu. Yang jadi persoalan sekarang sudah anak Tuhan, tapi kita mencondongkan hati kepada dunia juga. Oh enggak kok, saya enggak datang ke orang dunia. Iya, tapi selalu kita dikendalikan bawah sadar. Material-material keduniawian yang sudah melekat dalam pikiran bawah sadar. Terkadang kita menghadapi masalah yang muncul pengalaman bawah sadar, itu yang muncul itu adalah material dunia. Dan sama saja toh. Datang ke dunia itu bukan berarti kita datang kepada dukun, kita datang kepada, tidak. Ketika kita menghadapi masalah, penyelesaian dalam pikiran kita terjebak kepada pengalaman masa lalu atau dikatakan pengalaman bawah sadar kita yang tidak alkitabiah, itu juga masalah, itu juga persoalan. Ya, saya dulu seperti itu, cari penyelesaian ke sana dan ke sini. Akhirnya saya ketemu Tuhan Yesus. Sederhana, saya ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya menghadapi sebuah masalah yang saya tidak sanggup lagi berpikir secara normatif. Secara manusia akal sehat sudah tidak lagi dapat saya pergunakan, sehingga saya dibawa kepada suatu praktek okultisme yang terkadang kelihatannya itu menjanjikan, tetapi di balik daripada itu bukan menjanjikan, menyengsarakan. Abang saya yang ada di luar sana ya, sekarang dia ada di Hong Kong, dia udah keluar lagi dari Cina, dia ke Hong Kong. Dan dia ngelihat saya itu kalau lagi disiksa, tanda petik, disiksa sama dukun, dia itu ketawa. Dia bilang, Ton, kamu itu kemarin saya masih ngulangi karena kami via WhatsApp ngobrol-ngobrol, saya ngulangi lagi. Saya bilang ini Bang, Ton, dalam keluarga, marga kita di kampung itu ya, ini orang yang paling pintar tuh kamu.
dari keluarga semua dia bilang. Paling pintar tuh kamu, paling sukses kamu, paling terkenal kamu, dia bilang. Ya memang saya dari kecil sudah ada di Jakarta gitu loh ya. Mau dibilang terkenal ya kagak juga, tetapi dikenal lah sama orang, minimal kenal dalam hal yang positif gitu loh. Kata pintar-pintar ya enggak juga lah, tapi bisalah menyelesaikan suatu persoalan, bisa memuliakan gitu loh ya. Paling tidak ya ada hal-hal yang saya kerjakan, itu di tengah keluarga. Tapi dia bilang hari ini yang paling bodoh tuh kamu. Sambil ngomong sambil begini tangannya. Nah, sering saya saksikan di tempat ini. Kalimat itu sebenarnya menusuk hati saya. Menusuk hati saya. Itu sebuah hinaan juga loh. Tapi justru kalimat itu membawa saya terjadi putar balik jadi orang yang ada hari ini. Saya tuh geram melihat dia, tapi karena abang saya menghargai dia, ya saya nggak bisa buat apa-apa. Masuk ke kamar saya cuma teriak satu kalimat, Tuhan apa dosa saya? Saya nggak ngerti kok bisa ngomong seperti itu. Siapa yang ngajari saya juga saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa Yesus Kristus selalu melihat orang yang perlu ditolong. Amin. Bilang sama samping kiri kanan bahwa Tuhan juga sedang melihat kamu. Dan lebih daripada itu Tuhan tahu masalah kamu. Oke, nah pada saat waktu saya teriak Tuhan, saya langsung mengalami kelegaan. Kelegaan, bisa tidur. Padahal saya itu nggak bisa tidur, ya minum obat tidur saja nggak bisa tidur. Kalau bisa tidur satu hari, bisa tidur 2 jam aja itu namanya Ban-Ban Kamsia, bahasa Jermannya begitu. Bahasa Jerman ya. Ya, Ban-Ban Kamsia artinya syukur alhamdulillah. Kalau bisa tidur 2 jam, gak bisa tidur Pak Bu. Tapi saat waktu saya teriak, Tuhan apa salah saya dengan saya teriak, saya bisa tidur loh malam itu. Tidur nyenyak, bangun besok seger, saya bisa ke kantor. Walaupun masih gak berani nyetir mobil pakai supir. Tapi paling tidak hari itu kali pertama saya masuk kantor. Sudah sekian lama, hampir 1,5 tahun. Saya lumpuh total ada di rumah. Orang yang potensi jadi impotensi. Orang yang poten jadi impoten. Orang yang energik, orang semangat menjadi letih lesu lelah. Gak bisa berhadapan manusia ramai. Di TV aja saya sudah dengar suara cecak aja saya gak bisa tidur. Tapi hari itu saya bisa ke kantor. Dan akhirnya pertolongan teman saya ketemu seorang hamba Tuhan mantan dukun dan disitu didoakan. Dan itu kedua kali saya mengalami kelegaan hati saya. Ya, jadi kelegaan yang luar biasa. Pertanyaannya apakah saya langsung sembuh? Beban saya langsung lepas? Enggak, masih perlu bertahun-tahun. Penyakit yang saya alami masih ada. Tapi lama-lama lupa sendiri, nggak tahu kemana. Kalau ditanya, udah sembuh? Nggak tahu tuh. Mungkin habis minum, ya satu itu, jangan usah kasih merek yang tidak enak. Ya saya belum dapat kontrak sih dari dia. Kalau udah kontrak saya sebutkan juga, lumayan kan 10%. Tiba-tiba hilang aja gitu loh ya. Nah itulah Pak Bu yang dikatakan datanglah kepadaku yang letih lesu dan aku akan berikan apa? Kelegaan. Tuhan berikan kita kelegaan, itu yang diberikan kepada kita adalah hati kita, jiwa kita. Ketika jiwa kita mengalami kelegaan, maka apa yang terjadi? Dan dia akan mengikuti ya, mengikuti kehidupan kita, penyesuaian. Sehingga sampai-sampai kita tidak lagi ingat akan beban kita, kan kita menjadi manusia normal. Waktu saya ke Pontianak, saya masih dihadapkan apa yang saya alami. Tapi kalau Anda tanya hari ini buat saya, apakah Pak Tony Babe ini punya masalah dan penyakit? Kalau Anda tanya saya akan berjujur, pasti ada. Penyakit apa? Gua juga nggak tahu. Tetapi kalau Anda tanya bagaimana keadaan Babe hari ini? Sehat walafiat. Saya nggak pernah ketemu rumah sakit. Kalau toh saya ke rumah sakit pun itu cuma doain orang sakit. Apa sebab? Dan umur saya per hari ini sudah 63 masuk tahun ini. Itu pun secara nasional tanggal lahir. Kalau saya bilang tanggal lahir, kalau tanggal keadaan saya dari kandungan, hitungan orang Tionghoa itu sudah 64. Dalam hitungan usia ya lumayan tebal maksud saya.
Ya, kalau gaji ini udah termasuk yang sudah kelasnya udah paling tidak di atas manajer, ya, perwira tinggi lah, bukan menengah lagi. Artinya ini dipelihara Tuhan. Dari mana Pak Bu? Sejak saya bertobat sampai hari ini sudah hampir 31 tahun. 30 atau 32 tahun saya lupa, ya, dari sejak tahun 90, 2, berarti 31 tahun. Inilah doa saya. Tuhan, aku letih lesu dan yang berbeban berat. Saya sembah Dia dan itu. Itu yang kedua. Tuhan berikan kelegaan. Dan yang ketiga, persoalan apa sih yang membuat kita sakit? Alkitab katakan apa? Letih, lesu, dan berbeban berat. Pak Bu, 3 hal itu perlu kita ingat. Kita mesti harus bisa memahami 3 persoalan. Ini penyakitnya, ya. Letih, lesu, dan berbeban berat. Beban ini bicara fisik. Ya, kalau letih dan lesu ini bicara psikis. Karena kita terlampau gunakan pikiran kita. Dan memang kita manusia cenderung untuk berpikir. Maka itu saya katakan, berpikirlah dengan cara berpikir yang benar. Maka kalau kita berpikir cara berpikir yang benar, maka kita akan mengalami gelombang yang benar. Kita akan ketemu dengan Allah. Karena Allah kita memang di sorga. Allah memberikan garansi buat kita. Kalau kita berdoa, kalimat pertama, Dia yang kudus, ya, datang kerajaan, bumi seperti sorga. Artinya apa? Sorga ada di bumi itu bukan berarti pindah ibu kotanya. Bukan, tetapi kekuasaannya apa? Energi ilahi Allah. Energi kehidupan kita, dimensi energi bumi ini dengan dimensinya sorga itu nyatu karena gelombangnya. Tak kalah kita bisa masuk ke gelombang itu Pak Bu, kita akan mengalami namanya apa? Ya, kita punya pola pikir kita, gelombang pikir kita ringan. Kalau pikiran ringan, energi ilahi Allah itu mulai dia mulai menstimulasi, mulai memberikan reaksi-reaksi. Ada 2 yang bereaksi. Reaksi kimiawi, ada namanya senyawa kimiawi, seluruh sel tubuh kita akan terstimulasi. Ya, sel-sel tubuh kita. Umpamanya apa? Hormon oksitosin, hormon endorfin, ya itu semua naik indah-indah semua sehingga tubuh kita mulai lega. Ya, reaksi elektrikalnya, reaksi energi itu ada 2 kan, satu yang disebut listrik, satu lagi kimia. Kalau listrik itu akan menstimulasi seluruh meridian tubuh kita, ya akan menstimulasi panca indera kita. Panca indera kita itu ada sebuah deteksi yang normal. Kita bisa membedakan mana yang perlu kita khawatir, mana yang tidak. Itu bisa ada reaksi tersendiri. Karena apa? Listrik yang bekerja dalam tubuh kita. Nah, semua itu didapat dari mana? Dari yang dikatakan apa? Energi ilahi. Nah, caranya seperti itu. Kalau kita terus berpikir dengan cara kita paksakan kita berpikir dengan cara yang negatif, berarti kita keluar dari gelombangnya ilahi, kita masuk ke dunia. Maka semakin kita pikir, makin kita letih. Namanya depresi, stres. Kalau kita paksakan terjadi jalan buntu, maka tambah depresi lagi. Baru-baru ini seorang sahabat berikan laporan sama saya, seorang yang cukup tinggi jabatannya dan titelnya pun sudah tinggi juga, bahkan sudah profesor, ya, usianya 44 tahun, ya, dan dinyatakan meninggal karena jantung. Lalu apa penyebabnya? Sehat-sehat, beberapa waktu lalu masih ada pertemuan, bahkan masih dari istana. Terlalu banyak menggunakan ini, tidak ada solusi. Padahal ya memang solusi tengah malam ya. Di TV ada solusi masih ya. Ya makanya perlu juga nonton sih solusi. Banyak kesaksian yang cukup bisa berikan kita kelegaan juga. Dia tidak ada solusi, bebannya. Akhirnya apa? Dari psikis ya, dari psiko menjadi soma. Jadi psikosomatik, tubuhnya jadi bebannya berat ya.
Jadi ada terjadi kerusakan namanya DNA-nya, struktur DNA-nya itu terjadi tidak teratur, akibatnya kerusakan sel-sel dalam tubuh, daya tahan tubuh lemah, maka akan mudah diserang virus ya, terutama virus yang sekarang lagi rajin masuk ke tubuh orang, yaitu namanya virus corona ya. Sejak corona datang itu banyak orang ngalami stres banget. Corona ya, corona maksud saya ya. Virus COVID-19 itu. Dan dia rajin masuk ke tubuh orang. Kadang-kadang bikin sedikit masalah, dia keluar lagi, pindah lagi. Bahkan dia kalau masuk itu terjadi pertambahan. Ya, itu yang jadi masalah. Dia memang mau pengen tambah, cepat lagi gitu. Nah, kalau tubuh kita, kalau cara berpikir kita baik, maka daya tahan tubuh kita kuat. Ya, kita tidak punya beban. Ya, hidup kita lega, maka kita menjadi semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira, karena hati dicerahkan. Maka tubuh kita akan jadi kuat. Kalau hati yang pedih, pikirannya negatif, pikiran kita selalu sepertinya dituduh, dijolimi, hati kita pedih. Nah, kepedihan hati menurut seorang ahli bahwa produksi hormon yang paling bagus itu dari tulang. Tapi kalau hati kita pedih, tulangnya kering, artinya nggak ada hormon lagi, tidak ada daya tahan tubuh. Coba dia kiri kanan walaupun pakai masker, senyum sedikit lah. Nggak kelihatan, ya nggak apa-apa, yang penting wajah kamu kan sudah senyum. Senyum keluar nggak kelihatan nggak apa-apa, tapi ke dalam kan ada produksi tambah daya tahan tubuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara penyelesaian Pak Bu? Mari saya ajak kita lihat. Biasa topiknya melihat keilahian Allah. Ya, ini menjadi kata kuncinya. Lalu dan ini sebenarnya lebih udah diganti cerdas, pagi tadi ada cerdas tidas gitu. Jadi gini Pak Bu, sebenarnya saya lebih setuju menggunakan istilah namanya holistic healing. Tetapi karena tema atasnya pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba holistic healing ya, penyembuhan menyeluruh. Tetapi penyembuhan menyeluruh yang disembuhkan adalah jiwanya, terlebih dahulu jiwanya. Dan apa sih yang jadi persoalan dalam hidup kita? Itu pertama adalah jiwa. Manakala jiwa kita disembuhkan Pak Bu, tadi apa? Hati kita dicerahkan. Kalau hati kita dicerahkan, apa yang akan terjadi? Maka akan tumbuhlah pikiran yang cerdas. Bukan saja kita sehat. Sehat memang itu jauh lebih baik. Tetapi bukan saja kita sehat, tapi kita cerdas. Ya kan? Cerdas apa? Cerdas untuk bekerja. Dan apa yang kita bisa pikirkan dan apapun yang bisa kita kerjakan. Itulah disebut apa? Integritas. Kita dapat berpikir, kita dapat bekerja. Seringkali karena kita taruh pandai itu berpikir. Kalau ditanya, semua bisa. Tapi namun apa daya tubuh tak sampai. Ya. Oh saya pengen olahraga. Ya bangunnya jam 10 olahraga apa? Besok saya bangun jam 5 pasang bekernya. Begitu dia bekernya bunyi, aduh masih jam 5. Bentar lagi dia matiin, tidur, bangun lagi jam 10 lagi. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bawah sadarnya Pak Bu. Nah karena itu kalau kita mulai disembuhkan jiwa kita, hati kita cerah, maka pikiran kita cerdas. Kalau pikiran cerdas, kita bisa berpikir waktu kita berkata, energi yang kita perkatakan itu bukan hanya keluar berresonans kepada apa yang menjadi objek tujuan, tetapi dia akan balik, akan terjadi namanya sinergi. Anak-anak muda ya, ketika Anda sudah feelingnya benar gitu ya dari Tuhan, ini ada, saya punya langsung begini lagi ya, saya kayaknya tahun ini memang udah pengen merit deh. Terus saya mau punya pasangan tingginya segini. Begini. Wah semua gambar udah spesifik. Terus dipikirkan. Tahu gak apa yang terjadi? Ini akan terjadi resonan gelombangnya ke orang yang Anda tuju. Anda tidak kenal. Bukan hanya nyampe ke dia. Tapi itu balik gitu loh. Walaupun Anda belum pernah ketemu. Tapi secara sinergi, energi sudah ketemu. Harus percaya, apalagi anak Tuhan kan, berkati, udah berkati, tahu gimana?
Kadang-kadang bisa muncul di alam mimpi, mungkin juga lah sekarang kan ada media sosial dan sebagainya, tiba-tiba bisa ketemu dan itu pasti jauh lebih baik. Ya, oh saya anak Tuhan ke gereja aja, begitu tutup mata kita lihat kiri kanan. Memang gereja itu tempat orang yang minimal ya, minimal jauh lebih baik. Tapi nggak jaminan, terus aja. Saya bukan mengatakan untuk gereja semua jahat, enggak. Tapi biasanya kadang-kadang ada yang berkedok juga. Hipokrasi, pakai kedok tahu enggak? Ya aku mau cari pasangan di gereja katanya paling bagus. Tahu-taunya dapat dia enggak bagus. Boleh enggak sih cari gereja? Enggak salah. Tapi lebih baik tuningnya ke atas. Oke? Nah, saya kasih tipnya cara bagaimana. Caranya ini nih Pak Bu ya. Alkitab katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini Tuhannya ya. Kalau kita ada masalah, pikul kuk Tuhan, apa sih kata pikul kuk? Kalau kamu baca kitab ada banyak ya pengertiannya. Tetapi saya menggunakan satu pengertian yang sederhana. Kata kuk ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama sifatnya hukum. Perjanjian baru sifatnya kasih karunia. Kata Tuhan pikul lakuk artinya apa? Kamu ngerti nggak? Datang kepada Tuhan, kita datang kepada kasih karunia. Artinya apa? Alkitab katakan kasih karunia bahasa Tionghoa itu apa? Sen ce en tien. Nggak tahu benar atau tidak. Karena waktu saya di Singapura ketemu dengan Pastor Kong, Lauren Kong. Aku ingat kalimatnya. Ni men ce tau ma, wa men se kung sua sen ce kung jua. Ya, semua ada. Inghui wamen secungcua senze kungcua. Senze entian. Terjemahkan, gua nggak ngerti terjemahkannya. Ginilah ya, jangan sedih, kira-kira gitu. Kami punya pekerjaan adalah pekerjaan Tuhan. Tahukah Anda bahwa pekerjaan Tuhan itu semua bersumber apa? Kasih karunia, senze entian. Hidup kita ini di dalam Tuhan itu kasih karunia. Kalau kita sendiri ngotot, berarti kita lepas dari kasih karunia Pak Bu. Sedih hatiku, nyanyian lagu yang seperti itu lagi. Dan kita lepas dari kasih karunia, kita hidup di dalam hukum. Ya, namanya hukum Taurat itu hukum apa yang kau buat akan kubuat. Kalau kau buat begini, aku akan lawan begini. Itu hukum. Ya, hukum kasih karunia. Apapun yang kamu buat, aku tidak akan buat seperti yang kamu buat. Istilahnya, kalau kamu tampar kiri, saya tampar kanan. Bukan. Kalau kamu tampar kiri, saya masih ada satu yang kanan. Kamu boleh marah sama saya, kamu boleh fitnah saya. Tapi saya tidak mau difitnah. Kenapa? Hidup saya bukan oleh perkataan kamu. Hidup saya yang tentukan. Pak Bu, kita ada itu, kita tuh yang bangun. Saya ada ini hari ini bukan karena siapa-siapa. Karena saya sendiri yang membangun saya. Apalagi saya udah kenal Tuhan. Saya bangun di dalam kasih karunia. Maka jadilah saya. Lo ngapain cuma gara-gara orang lain ngomong kita jadi merana, mengapa hidupku merana. Kalau kita pengen buat seperti ini hidup kita, mungkin ada orang yang punya prinsip ya. Oh saya mesti begini, nggak apa-apa itu prinsip Anda. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang kita buat, lalu kita ngalami bencana seperti itu, saya bilang itu bukan prinsip, itu nasib. Ya, kalau memang kamu pengen, oh saya memang mau begini, itu prinsip kamu, silakan, itu hak kamu. Tapi kamu nggak ngerti, tahu begitu terus, kamu bangga lagi. Saya bilang itu bukan prinsip, itu nasib kamu, sial. Jiwamu ketenangan. Oke, saya tutup dengan ayat ini, ya. Ini ayatnya bagus, saya suka, keren, karena dulu saya waktu masih di BPD, saya gunakan ayat ini untuk mementor
para pendeta-pendeta di pedalaman. Karena saya tahu kita hamba-hamba Tuhan pasti akan mengalami persoalan. Maka dikatakan bagaimana cara kita mengelola sebagaimana dikatakan di dalam ayat 29. Itu ada di Lukas pasal 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Kita suka berdoa, saya senang. Alkitab katakan bahwa kenapa kita suka berdoa, hati kita ada namanya apa? Kebenaran. Mana Anda orang percaya maka hatinya sudah penuh dengan kebenaran. Maksud hati ingin selalu cari Tuhan. Tapi apa daya kata Alkitab di dalam Roma pasal 2 ayat yang kelima. Pikirannya saling menuduh. Bawah sadarnya mempunyai materi yang negatif. Hati ingin nyembah Tuhan. Hati ingin berbuat baik. Semua sudah ada segudang rancangan. Tapi begitu pikirannya bawah sadarnya membuat dia tidak bisa lakukan. Nah, itulah sebabnya doa itu baik. Tapi lebih baik lagi kita mesti bersihkan dulu bawah sadarnya. Bawah sadar hanya bisa dibersihkan dengan datang kepada Tuhan. Nah, saya selalu menggunakan istilah apa? Meditate. Hendaklah engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam dan merenungkannya. Nah, itulah meditation, meditasi. Dan ketika kita meditasi mencapai kepada frekuensi ilahi apa yang terjadi. Nah, ada di ayat yang ke-33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, apa ya dibilang? Guru, betapa bahagianya tempat. Pertanyaan saya, apakah tempatnya yang membuat dia bahagia? Di mana bahagianya? My heart. Ya, saya punya hati cerah karena pikiran saya sembuh. Ketika pikiran kita sembuh, hati kita cerah, maka kita punya kecerdasan. Kita bisa berpikir di alamnya Tuhan, kita bisa dapatkan jaminan Tuhan. Bukan itu saja, ada urapan, kita bisa mengerjakannya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada, ada satu nyanyiannya. Ketika, gimana lagunya? Ya, silakan. Mari bangkit berdiri Pak Bu. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Haleluya. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Putus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Sama-sama katakan. Yesus, Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ketika aku berbeban berat. Jadikan doa Bapak. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Tapi satu hal saya mau beritahukan kepada kita semua. Tak satu orang pun di antara kita yang gak punya masalah. Besar, kecil, bergantung cara kita melihat. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan. Karena saya membawa mandat sorga. Dia hadir dan dia katakan, datang padaku. Kau sakit kanker, engkau sakit apa saja,
engkau punya masalah keluarga, engkau punya masalah pelayanan, engkau punya masalah. Mungkin buat engkau katakan tak ada lagi jalan. Tapi Yesus, Dia berikan jalan buat kita. Katakan aja lagu ini sebagai doa kita. Ulang-ulangi saja. Kita sedang menginstalasi energi ilahi untuk membersihkan pikiran bawah sadar kita. Maka seperti yang saya katakan, tanpa kita sadari, karena kita sudah menanam kebenaran, maka kebenaran itu lambat atau cepat dia memerdekakan. Saudara, kita perlu tahu, tidak perlu Anda tahu, tapi yang jelas Anda sudah merdeka. Tidak perlu Anda mesti deklarasikan, tetapi yang jelas kebenaran adalah kita merdeka. Kita merdeka dari kemiskinan, kita merdeka dari kutuk, kita merdeka dari sakit penyakit, kita merdeka dari kebodohan, kita merdeka dari dendam, kita merdeka dari kepahitan, kita merdeka dari semua yang buruk. Karena Allah, ketika Allah memberikan kita kemerdekaan, kemerdekaan dari Tuhan itu adalah kekal adanya. Bukan namamu selama-lamanya. Hanyalah Yesus yang menjawab. Bapa di sorga, ketika jemaatmu sedang berseru lewat pujian ini, apapun menjadi pergumulan mereka, kuasa keilahimu turun atas mereka, akan terjadi pemulihan. Baik yang hadir di sini maupun mereka mengikuti online service ini, kuasa Allah tidak ada batasnya, dan kuasa Allah akan bekerja seturut dengan apa yang menjadi kebutuhan jemaatmu. Tuhan, Engkau menyatakannya. Oleh nama-Mu yang mulia, kami mengucap syukur untuk berkat dan pertolongan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan